Nah, pokoknya kalau PDIP Perjuangan itu kalau menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan di situ sangat keren sekali. Nah, terbukti di sini ada beberapa berita ya, yaitu setidaknya ya mengingatkan pemerintahan sekarang ini dan pemerintahan di masa mendatang, yaitu di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, di sini bahkan juga dari PDIP tidaknya mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak bebani APBN pemerintahan Prabowo dengan hutang. Nah, di sini menurut saya sangat keren sekali ya. Di sini juga mengingatkan memang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu menjadi check and balance dari pemerintahan. Menurut saya sangat bagus sekali menjadi kontrol sebagai pengingat dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ya kalau di sebuah negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi tidak ada oposisi atau tidak ada partai yang berani di luar pemerintahan. Menurut saya di situ apa arti demokrasi kalau tidak ada partai yang berani menyuarakan atau mengingatkan pemerintahan. Ya seperti saat ini. Menurut saya saat ini itu semuanya sudah berada di koalisi pemerintahan. Bahkan partai pun tidak ada yang berani mengingatkan tentang hutang misalnya, tentang pembangunan misalnya, tentang pendidikan tinggi, sembako tinggi dan lain sebagainya. Di situ ya setidaknya adem ayem lah. Makanya di sini memang butuh partai yang berada di luar pemerintahan, partai yang kuat, partai yang sangat berisik. Menurut saya di sini diperlukan untuk menjaga demokrasi. Nah, tidak hanya berita di sini saja, bahkan di sini juga yaitu dari CNBC, PDIP minta Prabowo stop tambah utang RI. Sri Mulyani komentar begini. Tidak hanya di situ saja. Di sini bahkan PDIP meminta pemerintah turunkan defisit hingga 0% dalam APBN 2025. Jadi di sini belum dilantiknya Pak Prabowo Gibran, di sini PDIP sudah berisiknya minta ampun ya. Menurut saya sangat keren sekali lah. Apalagi ya di sini menurut saya membela kepentingan masyarakat kecil tentang defisit harus 0% lah pada APBN 2025, mengingatkan hutang pemerintah yang terus-menerus naik, gimana bayar hutangnya dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali. Nah dari sini yaitu PDIP ingatkan Jokowi tidak bebani APBN pemerintahan Prabowo dengan hutang. Menurut saya sudah terjadi pada pemerintahan tahun 2014 ya hingga 2019. Dan akhirnya juga saat ini menumpuk dan menurut saya juga membebani lah, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran dengan hutang yang sangat banyak sekali, yaitu lebih dari 80 triliun, yaitu warisan hutang Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah di sini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP meminta defisit pada pemerintahan Prabowo Gibran mengarah kepada kesetimbangan 0% alias tanpa utang terhadap produk domestik bruto PDB. Defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%, ujar anggota fraksi PDIP Edi Wuryanto dalam rapat paripurna penyampaian pendapat. Edi yang mewakili PDIP tersebut menyampaikan pemerintahan saat ini tidak seharusnya menentukan beban defisit kepada pemerintahan selanjutnya, sebagaimana penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pada pekan lalu bahwa defisit dirancang pada rentang 2,45 hingga 2,82% dari PDB. Wah, ya memang sungguh ketar-ketir sekali ya kalau defisit selalu naik setiap tahunnya. Nah, bahkan juga pada waktu lalu yaitu di Rakernas PDIP. Di sini bahkan Ibu Megawati ya setidaknya mengingatkan kembali. Coba bayangkan MK saya yang bikin kok tidak digunakan dengan baik, salah siapa? Nah, di sini bahkan Ibu Megawati setidaknya menyindir MK ya. Seperti ini videonya. Ini sebuah mahkamah konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba makanya sampai saya cari-cari akhirnya dapat keren tempatnya. Yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ya seperti itulah, siapa yang salah? Wah. Ya seperti itulah.
Tapi Anda sudah tahu sendiri ya yang salah itu siapa ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Bakti Utama, yo salahmu dewe, siapa juga yang bawa orang nggak punya malu itu di 2014. Salah PDIP tidak berani gawangi hak angket MK di Pilpres. Salah kamu 2019 menikmati kerjanya MK, kamu yang mulai, kamu juga yang harusnya mengakhiri. Wis lah Bu, nyuwun sewu, sampean juga ikut andil bersama anak emas Jokowi, labrak dan tabrak aturan dari 2014. Apa sih kalau tahun 2014? Menurut saya yang paling wow itu ya pada Pilpres 2024. Salah bapak-bapak yang ikut andil kelahiran MK. Jangan pernah salahkan ibu selama mengandung dan melahirkan. Ketua Umum PDIP Perjuangan bertanya dan bertanya terus. Kalau sudah jadi masalah harusnya ada solusi. Keberadaan partai ini sudah melempem ya, tetapi saat ini mulai bangkit lagi ya, mulai bangkit lah. Kemungkinan kalau tidak berada di dalam koalisi, kemungkinan akan berisik dan juga akan selalu menjaga konstitusi dan juga selalu menjaga demokrasi dan juga reformasi. Karena reformasi juga kita bebas berpendapat, bebas beropini dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dan harus kita jaga ya. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Nah, di sini bahkan juga ada yang trending ya, yaitu Tapera. Wah, Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Di sini memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana yaitu sudah semua harga pokok naik bukannya diturunkan, mulai dari UKT, BBM juga akan naik dan lain sebagainya, beras, minyak. Tiba-tiba ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu gaji pekerja swasta dan maupun negeri akan dipotong sebesar 3%, yaitu untuk Tapera. Nah, di sini menurut saya sangat wow sekali. Di situ belum uyuran BPJS, ururan lainnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi yang diharapkan masyarakat itu harga sembako turun, tambah kena pemotongan gaji 3%. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.